Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, siswa-siswi SMA, SMK kelas 10 yang saya banggakan. Kali ini kita akan membahas materi PPKN, ancaman terhadap negara dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Tujuan pembelajaran, siswa mampu menganalisis ancaman terhadap negara dan upaya penyelesaiannya dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Sebab pembahasan yang akan kita bahas, yang pertama, ancaman terhadap integrasi nasional. Yang kedua, ancaman bagi bangsa dan negara serta upaya penyelesaiannya. Sebab yang pertama, ancaman terhadap integrasi nasional. Indonesia merupakan negara yang memiliki nilai kekayaan sumber daya alam dan kebudayaan yang sangat tinggi. Kekayaan alam dan keberagaman yang dimiliki bangsa Indonesia bisa mendatangkan potensi sekaligus tantangan. Dikatakan sebagai potensi karena kekayaan tersebut mampu mendatangkan devisa bagi negara. Dikatakan sebagai tantangan karena adanya keberagaman dapat menimbulkan perbedaan pendapat sehingga mengakibatkan perpecahan apabila tidak ditangani dengan bijak. Berikut adalah peta dunia yang menggambarkan posisi silang Indonesia yang berada di tengah-tengah dunia. Anak-anakku sekalian, Indonesia berada di antara benua Australia dan benua Asia. Indonesia juga berada di tengah Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Selain dari segi kewilayahan, posisi silang Indonesia juga mencakup hal-hal berikut. Penduduk Indonesia berada di antara daerah berpenduduk padat di utara dan daerah berpenduduk jarang di selatan. Ideologi Indonesia terletak antara komunis di utara dan liberalisme di selatan. Demokrasi Pancasila berada di antara demokrasi rakyat di utara dan demokrasi liberal di selatan. Ekonomi Indonesia berada di antara sistem ekonomi sosialis di utara dan sistem ekonomi kapitalis di selatan. Masyarakat Indonesia berada di antara masyarakat sosialis di utara dan masyarakat individualis di selatan. Kebudayaan Indonesia berada di antara kebudayaan timur di utara dan kebudayaan barat di selatan. Sistem pertahanan dan keamanan Indonesia terletak di antara sistem pertahanan kontinental di utara dan sistem pertahanan maritim di barat, selatan, dan timur. Bentuk-bentuk ancaman. Yang pertama, ancaman militer, yaitu ancaman menggunakan kekuatan bersenjata yang terorganisasi dan mampu membahayakan kedaulatan negara. Antara lain agresi, pelanggaran wilayah, pemberontakan bersenjata, sabotase, spionase, aksi teror bersenjata, ancaman keamanan laut dan udara, dan konflik komunal. Yang kedua, ancaman di bidang non-militer. Tidak bersifat fisik dan bentuknya tidak terlihat seperti ancaman militer, seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi, informasi, serta keselamatan umum. Sebab yang kedua adalah ancaman bagi bangsa Indonesia serta upaya penyelesaiannya. Ancaman di bidang ideologi. Pengaruh ideologi asing sebagai akibat adanya globalisasi. Adanya upaya mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi lain. Upaya penyelesaiannya menanamkan nilai-nilai Pancasila sejak dini, mengajarkan sikap nasionalisme dan patriotisme, mengamalkan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, menumbuhkan rasa cinta terhadap tanah air, serta meningkatkan kesetiaan terhadap bangsa dan negara Indonesia. Ancaman di bidang politik. Dari dalam negeri berupa penggunaan kekuatan dan pengerahan massa. Dari luar negeri berupa tekanan politik seperti intimidasi dan blokade politik. Upaya penyelesaiannya, pelaksanaan tugas dan wewenang lembaga negara dengan baik, menyelaraskan antara hak dan kewajiban warga negara, mengutamakan kepentingan rakyat, menegakkan kehidupan negara yang demokratis, melaksanakan hubungan kerjasama politik dengan negara lain yang bersih dan sehat. Ancaman di bidang ekonomi, masuknya barang-barang produksi luar negeri. Semakin mudahnya bangsa asing menanamkan modal di Indonesia sehingga
perekonomian semakin dikuasai bangsa asing. Persaingan bebas, sektor perekonomian bersubsidi berkurang, prospek perekonomian jangka panjang memburuk. Upaya penyelesaiannya, penciptaan lapangan kerja yang memadai, mewujudkan persaingan yang sehat antar pelaku ekonomi, pemberian subsidi yang memadai dan merata, menciptakan iklim usaha yang kondusif, mengutamakan pengadaan barang-barang dari dalam negeri. Ancaman di bidang sosial budaya, munculnya gaya hidup konsumtif, munculnya sifat hedonisme, adanya sikap individualisme, munculnya gejala westernisasi, semakin mudarnya semangat gotong royong, solidaritas, kepedulian dan kesetiakawanan sosial, dan lunturnya nilai keagamaan. Upaya penyelesaiannya, penanaman nilai agama sejak dini, meningkatkan penguasaan iptek, meningkatkan penguasaan skill individu, membudayakan kegiatan yang mengutamakan persatuan dan kesatuan, dan melihara keseimbangan dan keselarasan fundamental, yaitu keseimbangan manusia dengan alam semesta, keseimbangan manusia dengan masyarakat, keseimbangan manusia dengan Tuhan, serta keseimbangan kemajuan lahir dan kesetaraan batin. Ancaman di bidang pertahanan dan keamanan, aksi teror bersenjata, konflik SARA dalam kehidupan masyarakat, konflik komunal. Upaya penyelesaiannya, membangun hubungan yang baik dengan semua negara, meningkatkan kerjasama di bidang pertahanan dan keamanan dengan berbagai negara, melibatkan seluruh komponen rakyat dalam meningkatkan pertahanan dan keamanan negara, penguasaan TNI dan Polri sebagai kekuatan utama sistem pertahanan dan keamanan, menumbuhkan kesadaran pentingnya melaksanakan segala peraturan yang berlaku. Berikutnya adalah peran serta masyarakat dalam mengatasi berbagai ancaman dalam membangun integrasi nasional. Tidak membeda-bedakan keberagaman suku, budaya, daerah yang berbeda, menjalankan ibadah sesuai agama dan keyakinannya, membangun kesadaran pentingnya integrasi nasional, gotong royong, menjaga keamanan wilayah negara dari ancaman yang datang dari luar negeri dan dalam negeri, berpartisipasi dalam kegiatan yang dilakukan dalam masyarakat dan pemerintah, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, serta bersedia menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kesadaran untuk berperan dan berpartisipasi dalam mengatasi berbagai ancaman harus dilakukan atas kesadaran pribadi tiap-tiap warga negara. Kesadaran berbangsa dan bernegara perlu ditingkatkan untuk menghadapi globalisasi, karena tanpa adanya kesadaran berbangsa dan bernegara dari setiap warga negara, maka globalisasi akan mengancam kelangsungan hidup bangsa dan negara. Demikianlah anak-anakku, materi yang saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai berjumpa lagi pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.